Selamat pagi adik-adik BIC Kids. Jumpa lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini. Dan kakak-kakak senang sekali bisa bersama beribadah walaupun ibadah online ya. Dan Kak Fris sudah sangat yakin bahwa adik-adik sudah tidak sabar lagi ingin memuji Tuhan. Coba yang sudah gak sabar lagi memuji Tuhan angkat tangannya. Mantap. Oke, sebelum itu kita doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami napas. Engkau sudah menjaga tidur malam kami. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Berkati semua yang beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Coba kakak-kakak mau lihat yang senang jadi anak Tuhan. Angkat tangannya. Mantap adik-adik. Saya kakak Kak Fris dan Kak Michelle dan Kak Melisa juga senang jadi anak Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangan yuk di atas kepala. Iya. Mantap. Ya. Ready? Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Yuk, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ya, sambil tepuk tangan di atas kepala ya. Yeay. Katakan sama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Sekali lagi dengan keras adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, gak boleh bohong. Katakan dengan sungguh-sungguh, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Lebih keras, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Jangan bohong ya. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Semua anak Tuhan gak boleh bohong. Tepuk tangan buat adik-adik. Kak Fris, semua kakak-kakak di sini senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, semua cinta Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Yes. Oke, mari kita nyanyikan I love you Jesus. Aku cinta Yesus ya. Yuk sama-sama katakan. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Katakan. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Lebih keras, aku cinta. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Cintaku dalam. Cintaku dalam banget. Katakan. Cintaku dalam banget. Mantap adik-adik. Lebih sungguh katakan. Sambil goyang ya. Katakan. Aku
cinta Yesus dalam banget. Oh, amin, mantap. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Tuhan kita. Saya percaya kita semua mau sayang sama Tuhan, mau menghormati orang tua dan melakukan perintahnya. Tepuk tangan. Adik-adik dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Adik-adik lebih sungguh ya, lompat. Adik-adik sungguh dahsyat yang ada di rumah. Lebih kuat suaranya ya. Katakan, Tuhan Yesus ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang pada Tuhan, sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Bangun pagi lalu ku mandi, tidak lupa sikat gigi. Setiap hari ku bernyanyi, memuji Tuhan sepenuh hati. Jangan lupa baca Alkitab, selalu berdoa dan melakukan segala perintahnya. Ayo adik-adik, nyanyikan sungguh-sungguh. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sayang kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Wow, semua adik-adik memuji Tuhannya sungguh luar biasa sekali. Sampai keringatan, ada yang juga masih goyang-goyang ya. Mantap adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita panggil nama Tuhan Yesus, biar Dia masuk di dalam hati kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dipakai Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Mari panggil Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
Mari adik-adik pejamkan mata, nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Panggil Yesus, katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. memimpin, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin adik-adik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik boleh ikutin kakak ya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Buat hari ini. buat hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Pagi hari ini. pagi hari ini Kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. cerita tentang firman. Biarlah firman-Mu itu Biarlah firman-Mu itu bertumbuh sehingga sehingga kami kami bisa menjadi berkat bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi teman-teman kami, bagi lingkungan kami. bagi lingkungan kami. Berkati Berkati kakak kakak yang mengajar pada pagi hari ini. yang mengajar pagi hari ini. Hikmat Tuhan memimpinnya. Hikmat Tuhan memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Pasti semuanya baik-baik aja ya, semuanya pasti sehat-sehat. Nah adik-adik, sebelum dengerin firman Tuhan, kakak mau nih kalau adik-adik itu udah gak ada yang ngobrol lagi, udah gak ada yang main-main lagi, udah gak ada yang makan lagi. Nah semuanya duduk diam dan kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau menghormati hadirat Tuhan. Walaupun adik-adik cuma ibadah di rumah, tapi tetap kita harus menghormati Tuhan, oke? Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik tahu nggak siapa itu Roh Kudus? Coba kakak tanya, ada yang tahu nggak siapa itu Roh Kudus? Iya betul, Roh Kudus itu ya Allah sendiri. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa akan ada Roh Kudus untuk tinggal dalam kita, untuk menemani kita. Roh Kudus itu yang menolong kita, yang membantu kita, mengingatkan kita kalau kita mau buat salah. Roh Kudus itu selalu ingetin kita supaya kita nggak berbuat dosa. Nah juga Roh Kudus juga mengajar kita, Roh Kudus juga menghibur kita kalau kita lagi sedih. Sekarang kita mau masuk ke dalam cerita yang ada dalam firman Tuhan. Nah ceritanya ini tentang Petrus dan Cornelius. Adik-adik dengerin ya. Di kota Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Cornelius ini suka memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat menemuinya. Malaikat berkata, Allah mengingat Cornelius. Malaikat menyuruh agar Cornelius menjemput seorang Yahudi bernama Petrus di kota Yope. Lalu Cornelius menyuruh 3 orang untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, Petrus berada di atas rumah untuk berdoa, tapi perutnya merasa lapar. Lalu datanglah malaikat menyuruh Petrus agar makan daging binatang haram, tetapi ia tidak mau. Selama 3 kali malaikat berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram. Roh Kudus berkata kepada Petrus agar turun ke bawah untuk bertemu 3 orang utusan Cornelius. 3 orang itu berkata bahwa Cornelius ingin mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut dengan senang oleh Cornelius dan keluarganya. Petrus juga sedang berpikir,
Apakah maksudnya penglihatan binatang dengan Kornelius? Petrus mengetahui bahwa ternyata Allah juga mengasihi Kornelius yang bukan seorang Yahudi. Semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Dalam cerita yang tadi kakak sampaikan, Roh Kudus ingin menyampaikan bahwa Allah mengasihi orang yang bukan Yahudi. Jadi Allah nih mengajarkan nih kepada si Petrus. Jadi melalui Roh Kudus, Petrus diajarkan bahwa bukan cuma orang Yahudi aja yang dikasihi oleh Allah, tapi orang-orang yang bukan Yahudi itu juga dikasihi Allah. Nah, adik-adik, lewat cerita ini kita belajar kalau Roh Kudus itu juga bisa memberi kita pelajaran, memberikan kita pengetahuan. Roh Kudus juga ada adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik kalau misalnya sehari-hari adik-adik misalnya lagi malas, pas ngerjain PR, aduh malas banget nih gak bisa ngerjain PR, tapi Roh Kudus selalu ingetin kalau kita harus rajin untuk ngerjain PR, atau kita juga harus rajin untuk bantuin mama papa yang di rumah. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik lagi sedih nih, Roh Kudus biasa kasih sukacita buat adik-adik. Nah adik-adik, kita juga perlu Roh Kudus untuk kita hidup bisa dalam kebenaran di firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar nih adik-adik, kalau hidup kita itu juga harus ada Roh Kudus. Kita harus mengizinkan Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada Roh Kudus tapi kita tidak mengizinkannya, itu juga percuma. Jadi adik-adik harus mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, untuk jadi penolong kita, untuk jadi pengingat kita. Jadi kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami hari ini tahu bahwa Roh Kudus selalu ada bersama kami. Roh Kudus selalu menemani kami. Roh Kudus menjadi penolong kami. Roh Kudus selalu menjadi pengingat kami untuk kami mau berbuat salah. Dan juga Roh Kudus selalu ada untuk menghibur kami saat kami sedih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan kami mau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga mau mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kami, memimpin hidup kami, untuk kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat yang Kau berikan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.